Selamat malam netizen asyik. Masih tetap semangat dong. Kalau memang betul semuanya masih semangat, mungkin yang lagi ada di sini semuanya boleh agak sedikit berikan tepuk tangan biar ada rasa semangatnya juga nih di sini. Oh, wow, luar biasa ya. Begitu membuncah sampai keluar layar semangatnya. Jadi senang sekali nih saya Ari Kirana bisa menemani kalian semua di sesi virtual talk Siberkreasi Netizen Fair 2020 Virtual Event. Ini adalah kali keempat ya, tahun lalu ikutan juga. Dan ini kayaknya makin kesini makin seru nih topiknya. Dan topik kali ini kita akan bahas juga sangat menarik yaitu bebas berpendapat di dunia maya. Ini kayaknya udah banyak banget yang sering kecebur dan gimana caranya supaya kita jangan kecebur. Karena memang betul fenomena tingginya pengguna media sosial di Indonesia ini berbanding lurus dengan bertambahnya masyarakat yang bebas berpendapat di dunia maya yang tanpa batas. Jadi sebutin deh, media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp ini jadi sarana penyebaran pendapat yang sangat efektif dan cepat. Tapi ternyata belum tentu baik dan benar informasi yang tersebar tersebut. Oke, sebutin ya, ada banyak banget nih yang namanya hate speech atau ujaran kebencian. Pengennya sih ujaran kesepian ya, tapi ternyata yang berbahaya itu ujaran kebencian. Habis itu ada juga trolling, ada penyebaran hoax, harassment, yang semuanya itu bisa membahayakan kemajuan demokrasi dan membuat masyarakat merasa nggak aman. Nah loh, sebagai citizen yang baik, kita harus ngapain nih? Iya udah paling benar, berpendapatlah dengan yang baik. Selain itu kebebasan berpendapat nggak boleh bertentangan dengan kebebasan hak asasi manusia. Seperti hak paten juga, hak reputasi. Yang bertanggung jawab siapa sih? Nggak cuma pemerintah loh, memang betul pemerintah nih bertanggung jawab mengatur dengan baik koridor kebebasan berpendapat yang selaras dengan hak asasi manusia, kebebasan reputasi dan keamanan publik. Tapi kita, para pengguna media sosial pun bertanggung jawab dalam berpendapat. Nah di Siberkreasi ini memberikan wadah berbagi dan berdiskusi mengenai kebebasan berpendapat dan penerapannya di dunia maya, serta mempelajari undang-undang yang menaungi isu ini. Wadaw, sungguhlah berat? Tentu tidak, kita bikin semuanya jadi ringan ya malam hari ini. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol tergabung bareng juga sama Mas Dedi Permadi, staf khusus Kementerian Kominfo bidang SDM dan Digital. Dan sekarang di sini udah ada Mas Doni dari ICT Watch, Koordinator Pelaksana Komunikasi Publik KPCPEN, betul ya sebutnya ya. Dan juga ada Tara Budiman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Tar. Kirana. Mas Doni, apa kabar? Baik Mbak, saya izin buka masker ya karena sudah protokol kesehatan kita sudah jalan, sudah betul. jarak jauh jadi saya buka masker dan saya pakai apa namanya nih? Face shield. Face shield ya, penghalang ludah ya. Biar enggak begitu deh Mas. Iya, nggak muncrat ya. Droplet ya. Tapi oke, buat yang baru bergabung sama kita di sini kita mau share juga. Memang betul kita ini ngumpul-ngumpul gini semuanya sudah melakukan tes terlebih dahulu. Jadi supaya kita tetap bisa ngobrol, tetap bisa berdiskusi nih. Nanti kita akan tergabung bareng sama Mas Dedi. Tapi mau nanya dulu nih sama Mas Doni mengenai bebas berpendapat. Ini berat banget ya. Bebas berpendapat di dunia maya tuh luas banget gak sih Mas menurut kamu? Ya luas enggak sebenarnya karena kebebasan itu kemudian kan orang suka berpikir kan kebebasan pendapat gue gitu, nggak bisa juga gitu karena kebebasan berpendapat itu intinya jangan sampai kita melanggar kebebasan orang lain. Oke. Gitu kayak gini kan sebenarnya kita nganggu kebebasan saya ya. Bukan gitu Mas. Itu beda, Iya, urusannya iya. beda ya. Oh ya ini. Tapi intinya kan begini, kemudian karena memang kita bicara untuk kepentingan bersama dan segala macam, maka kebebasan kita kemudian perlu kita kontrol. Oke. Sebenarnya jauh sebelum ada regulasi dan segala macam nih ya. Harus dari sini dulu nih. Kalau kita keganggu sama orang lain, maka bisa jadi yang kita lakukan itu akan mengganggu orang lain. Maka kebebasan itu ada irisannya. Gitu. Menurut kamu sejauh ini kebebasan berpendapat di dunia maya itu udah banyak yang keluar koridor nggak? Ya kembali lagi yang sebut dengan koridor yang mana. Tetapi kalau misalnya dilihat dari, kan saya ngikutin ya
komen-komen orang di medsos dan segala macam. Iya. Kadang-kadang suka berpikir ini ampun nih komennya suka gitu ya. Heeh. Suka segala macam binatang dan segala macam. Tapi kemudian kalau mereka ternyata sekumpulan teman, jadi gini, bahasa-bahasa itu kan tergantung komunitasnya ya. Ada yang pakai bahasa itu kita nggak terima, ini kenapa kasar, tapi ternyata kalau di kumpulan mereka itu mah biasa gitu. Misalnya anjay gitu, misalnya kayak gitu-gitu misalnya, atau sebut nama binatang yang lain lah, mau babi, kucing dan segala macam kita sebutin lah biar adil, buaya segala macam. Iya benar. Tapi kita tuh maksudnya gini, saya kan nggak terlalu muda lagi ya, masih agak lumayan tapi udah nggak terlalu, ya sedikit. Kok nggak kelihatan Sedikit. ya? Ya Kelihatan makanya sih diundang emang. Siberkreasi kan kita tampang-tampang yang muda ya. Iya betul. Jadi kita ngelihatnya kan normanya beda, norma yang kita bawa sama yang itu kan beda. Belum tentu norma kita cocok sama anak muda. Anak muda itu tidak bermaksud kasar, Heeh. berargumen dengan segala macam caranya, tapi di kita jadi nggak terima. Makanya banyak yang baper, makanya bapak-bapak pejabat negara banyak yang baper, korporasi banyak yang baper segala macam karena cara komunikasinya mah udah beda. Ini ya ngomongnya di sini ya. Biar kencang biar ya. jelas, biar Iya, jelas. ini nganggo ekspresi saya nih sebenarnya cuma Yang ini juga boleh nih. Set. gitu Mbak jadinya. Jadi tergantung juga sih sebenarnya koridor-koridor mana yang mau dipakai. Karena nggak bisa berlaku umum juga. Jadi pagernya itu belum jelas dong sebenarnya sekarang. Itu yang Karena kalau kemudian misalnya iya. kalau tadi kamu bilang gue ngomong begini menurut gue ini baik-baik aja, tapi yang ditujukan bisa tersinggung atau kebalikannya gitu. Iya, karena kan memang kalau dalam konteks komunikasi ya, itu kan ada namanya komunikasi kelompok, ada komunikasi publik dan segala macam. Kadang-kadang norma di komunikasi kelompok itu berlaku tapi tidak berlaku pada saat kita ngomong ke publik. Nah, yang menjadi kacau adalah media sosial itu, kita pikir tuh komunikasi kelompok, kita cuma ngobrol sama teman-teman doang, saling sapa, saling nyelepet gitu ya. Iya. Tapi nggak sadar itu sebenarnya bisa diakses publik. Yang kejadian undang-undang ITE dan segala macam yang baper-baper itu melihatnya karena sudah terbaur gitu bau apa misalnya nyampur. Ini yang komunikasi lu gue dan segala macam binatang di sini buat kelompok sini, tapi karena komunikasi publik, karena gayanya itu keluar ke publik jatuhnya yang itu jadi baper. Kok gue dia binatang-binatangin gitu, terus jadinya panjang dah urusannya. Oke, kalau buat contoh. kamu sendiri Tar sebagai seorang public figure, ini gak sih kamu ada keresahan gak ngelihat bagaimana sekarang di sosial media ini orang bisa ngomong bebas, malah kadang cenderung agak menghakimi gitu ya? Oke. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya gini, dari mulai kita ngomongin start dengan adanya sosial media, Twitter, dari Facebook aja sih. Banyak orang yang akhirnya memang bisa berpendapat dengan bebas, ya Mas ya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri lagi, bener kata Mas Doni tadi, ada beberapa kelas-kelas dan juga ada beberapa kelompok-kelompok orang-orang yang mungkin nggak bisa yang menyamakan semuanya seperti kelompoknya dia gitu. Jadi justru gue ngeliat ada beberapa generasi-generasi yang menurut gue sekarang ada yang hilang di generasi anak muda, lebih terlihatnya di generasi anak muda ya. Ketika ini menjadi sebuah kebebasan berbicara, justru nggak ada santun lagi yang keluar. Jadinya ya kayak ngeblak aja gitu, kayak semuanya disamaratain. Sedangkan kan kadang-kadang kan ketika kita berbicara di zaman gua millennials atau di zaman segala macam itu tuh ada yang berbeda tuh, masih ada beberapa, cuman ya nggak bisa disalahin lagi karena nggak tahu, mungkin ada beberapa koridor-koridor yang sekarang akhirnya mulai dikasih tahu sama pemerintah kita juga kalau lu harus hati-hati ya dalam berbicara karena nih ada undang-undangnya. Itu yang akhirnya gue senang banget dan gue dukung. Dengan adanya undang-undang ITE segala macam membuat orang yang tadinya ngomong bisa yang tadi Mas Doni bilang sebebas mungkin, akhirnya mereka berpikir karena kan kembali lagi kan ketika kita ngomong di sosial media kita nggak bisa narik lagi tuh. Ya benar. Itu akan kerekam semuanya itu. Jadi lumayan, gue lumayan ini sih Kak, lumayan ngelihat lumayan happy dengan adanya. Prihatin sih. Cuman ya gimana ya? Ya nggak bisa. Mau kita kasih, kadang-kadang menurut mereka menjadi anak bandel tuh kayaknya keren banget nih gue guys.
bisa Iya. ngomong seenaknya gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah karakter yang dibuat. Kadang-kadang ada yang idola, oh gue seneng banget nih sama idola yang suka marah-marah. Padahal itu ya karakter yang mereka buat aja. Aslinya kan mereka pendiam, mereka apa segala macem. Itu sih menurut gue. Oke. Nah ini ketika jempol udah mulai bicara, ketika jempol udah mulai berpendapat, untungnya ada yang mengatur, ada undang-undang ITE di sini. Udah bergabung sama kita Mas Dedi. Hai Mas Dedi. Halo, selamat malam. Hai, selamat malam. Apa kabar? Baik dong. Kita mau nanya sedikit nih mengenai sosialisasi isi Undang-Undang ITE. Banyak yang tahu undang-undang tersebut tapi nggak tahu isinya. Bagaimana nih Mas sosialisasi Undang-Undang ITE sejauh ini? Ya sebetulnya sudah ada banyak upaya untuk mensosialisasikan Undang-Undang ITE ya. Cuman biar nggak bikin pusing teman-teman semuanya, saya coba jelaskan dengan sederhana ya Mbak ya. Sebetulnya kan kita itu punya Undang-Undang nomor 9 tahun 98 ya tentang kebebasan atau kemerdekaan berpendapat. Nah, itu sebetulnya mengatur apa itu kebebasan atau kemerdekaan berpendapat. Dia bebas tetapi bertanggung jawab. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi sebetulnya kita baik di dunia maya maupun di dunia nyata itu punya kebebasan tetapi harus bertanggung jawab. Nah, sejalan dengan itu Undang-Undang ITE secara spesifik mengaturnya di dalam transaksi elektronik. Ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita menggunakan internet, kita harus tetap bertanggung jawab. Dan kuncinya sebetulnya adalah kalau istilah zaman sekarang itu kan ada istilah digital intelligence, kecerdasan digital. Jadi kita itu nggak hanya dituntut untuk cerdas secara jasmani gitu ya, secara pemikiran, tetapi juga cerdas secara digital gitu. Nah, Undang-Undang ITE sebetulnya mendorong kita semua untuk cerdas di dalam menggunakan media sosial dan internet. Bebas boleh, tapi tetap bertanggung jawab. Intinya kalau sosialisasi sih begitu saja, Mbak, gitu. Oke. Jadi ketika kita berpendapat di sosial media, kita harus bisa mempertanggungjawabkan pendapat itu, gitu juga ya Mas Don ya. Pengen tahu deh, penasaran gitu, ketika seseorang melanggar Undang-Undang ITE tersebut, ada yang merasa dicemarkan haknya gitu. Hukuman apa sih? Separah apa sih orang tuh bisa dihukum ketika melanggar Undang-Undang ITE, Mas? Oh saya ya? Pengen tahu. Ya sebenarnya gini, kalau ini kan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini sudah direvisi. Dulu ancaman maksimalnya 6 tahun. Ada pencemaran nama baik itu pasal 27 ayat 3 itu ancamannya di atas 6 tahun dulu. Sekarang udah direvisi menjadi 4 tahun. Kenapa direvisi? Karena begini, kalau ada orang dilaporin nih, misalnya Mas Tara nih, kemudian saya nggak suka nih, atau Mbak nanyanya nggak suka, pokoknya nggak asik deh gitu. Terus saya baper, ditanyain begitu, saya lapor ke polisi. Karena dilaporkan menggunakan pasal yang dulunya di atas 5 tahun, kan 6 tahun itu 5 tahun. Maka polisi berhak untuk memeriksa Mbak ditahan di kepolisian. Jadi salah nggak salah urusan belakang, yang penting gue puas nih, lu udah ketahan dulu. Udah diperiksa dulu, siapa sih yang suka diinterogasi Mbak sama polisi gitu aja, kata misalnya tegat SIM aja deg-degan. Aduh, baru diketok kacanya aja kita udah jiper, ya kan? Apalagi disuruh ke kantornya. Paling males pokoknya kalau urusan, dengan segala hormat, saya menghormati polisi, itu mah kalau urusan sama polisi males banget, apalagi diinterogasi. Nah, efek itu yang dipakai oleh orang-orang baper untuk bikin jerak. Ini orang gue bete banget yang ngomong nggak enak nih, udah gue bikin jerak aja, gue laporin polisi, dia diperiksa. Nah sekarang diturunin jadi 4 tahun. Jadi kalau dilaporin nggak bisa ditahan polisi. Ya kalau mau diproses dulu panjang. Kalau dulu masih bisa tapi tetap aja dilaporin polisi itu tetap aja nggak enak gitu. Betul. Nah efek jerah itu yang banyak dipakai oleh orang-orang yang baper untuk kemudian untuk menghajar lawan-lawannya. Nah ada juga posisi
maksudnya gini, ada juga yang kemudian memang orang dicemarkan betul nama baiknya, Iya. bisa pakai itu. Tapi banyak juga yang modalnya modal baper doang gitu. Oke, thank you banget Mas Don. Ini pencerahan juga nih untuk yang masih belum jelas mengenai Undang-Undang ITE ini. Balik lagi ngobrol sama Mas Dedi. Satu pertanyaan lagi Mas, ini arah kebijakan undang-undang atau peraturan untuk melindungi kebebasan berpendapat tanpa intervensi. Menurut Mas Dedi bagaimana? Nah, sebetulnya tadi sudah sedikit saya singgung ya Mbak ya, bagaimana pemerintah sebetulnya sejak awal melindungi kebebasan atau kemerdekaan berpendapat masyarakat. Tetapi kuncinya sebetulnya bertanggung jawabnya. Nah, kalau tadi saya menyebutkan kita semua dituntut untuk punya digital intelligence atau kecerdasan digital gitu ya. Kita juga perlu mengingat gitu ya bahwa arah kebijakan kita tetap konsisten sampai sekarang, yaitu di satu sisi pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berpendapat itu, tetapi jangan lupa juga bahwa kita dibatasi oleh norma-norma dan juga hak orang lain. Sehingga kalau kita mau nge-tweet, kita mau share, kita mau komen, kita mau like, kita berpikir dulu nih. Nah, itu bagian dari kecerdasan digital kita. Apakah kita mau dan mampu untuk berlaku secara bijak ketika kita berinteraksi dan menggunakan internet dan media sosial atau enggak gitu. Nah, terus saya mau nambah satu lagi bahwa kita itu punya istilah yang namanya digital footprint atau jejak digital. Jadi hati-hati kita semua ketika menggunakan media sosial ataupun internet, maka jejak kita yang kita tinggalkan di situ masih akan ada terus di situ. Dan ketika kita mengumpat, ketika kita membuli orang, ketika kita menyampaikan pesan-pesan kebencian, maka profil diri kita bisa diasosiasikan dengan konten-konten negatif yang sudah kita share di dunia maya itu. Dan itu akan menjadi identitas atau citra kita di mata orang banyak karena kita sudah menge-share itu dan kita sudah membuatnya sebagai konsumsi publik. Jadi kita pastikan betul bahwa di dunia maya ketika kita bermain-main dengan media sosial ataupun dengan internet, kita menjaga bahwa jejak digital kita atau digital footprint kita tetap bersih, tetap bagus, tetap bercitra positif, kita sebagai pembawa kedamaian baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Cakep. Thank you banget Mas Dedi udah bisa sharing sama kita. Semoga ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Mas Dedi. Saya sekarang mau balik lagi ngobrol sama Mas Udin dan juga Tara. Oke. Nih tadi Mas Udin sempat cerita soal banyak orang baper yang akhirnya ngelapor-ngelapor supaya ada efek jerat terhadap orang yang dia tuju. Nah, itu kan sebenarnya kayak nambah-nambahin kerja polisi aja gitu kan. Itu gimana cara pemerintah ngakalin supaya yang seperti itu tidak banyak terjadi gitu? Iya. Mas, by the way, jendelanya boleh dibuka nggak Mas ini udah? Kenapa? Enggak ya? Enggak ada dong. Enggak ada, bukan ya? Ini memang nggak bisa dibuka. Ini. Karena kalau oh, iya. Kalau misalnya ada account palsu, ini juga ada jendela palsu di sini. Iya. Tapi Ini bukannya di swipe up. Yang ini Kalau bunganya mau dicicip-cicip. asli. Ini juga berdua orang ini asli kok Mas. Iya asli nih saya ada di sini. Virtual, ya. Masih nyata kami berdua. Mbak boleh diulang Mbak pertanyaannya? Gara-gara terpukul lihat jendela. Gara-gara jendela palsu loh dia ya. Gini Mas, ini untuk orang-orang yang baper. Oh ya gimana pemerintah ini ya? Nambah kerjaan polisi gitu kan. Biar nggak banyak deh orang yang kayak gitu. Apa sih yang sebenarnya pemerintah lakukan gitu? Sebenarnya makanya ada dua mazhab. Ada yang percaya bahwa yang namanya masyarakat madani. Ini ngomong agak berat dikit kan? Boleh dong. Masyarakat madani, masyarakat yang civilized. Kita sering menerjemahkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu bukan sipil alam militer, bukan civilized. Masyarakat civilized itu akan bisa membangun konstruksi budayanya sendiri dengan seminim mungkin peran negara gitu ya. Negara-negara yang bagus itu ada peran pemerintahnya sedikit, masyarakat civilized, dia bisa ngatur sendiri dan segala macam. Tetapi yang terjadi kan adalah di Indonesia ini kan media sosial internet ini kan datang seperti loncat kata, maksudnya tiba-tiba datang dan kita nggak pernah siap gitu ya.
Nah sehingga orang menggunakan internet itu sekarang tidak dibarengi dengan kemampuan yang disampaikan Mas Didi tadi, Iya, digital kecerdasan itu intelligence itu tadi ya. betul. Tidak Dan- dibarengi dengan itu. Iya gitu kan ya. karena di sekolah-sekolah juga tidak diajarkan kan bagaimana Betul. etika dan segala macam. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah di hulunya nggak dirapikan, di hilirnya sekarang banyak kasus, Mm-mm. banyak orang lapor segala macam. Walaupun tetap banyak juga yang orang harus dilindungi dong martabatnya dan segala macam. Jadi ini ada dua mazhab, ada yang perlu dilindungi atau dengan instrumen hukum atau ada yang diminta masyarakatnya lebih sadar. Makanya kayak teman-teman generasi GNLD Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi itu nggarapnya bukan di sisi hukum, tapi di sisi edukasi dan segala Oke. macam. Nah, sembari itu dijalankan, itu kan agak sulit ya. Kita punya sekitar 170 juta pengguna internet Indonesia. Kayaknya sekarang ya, saya lupa angkanya mungkin 200-an kali ya. Wow. Jadi literasi digital ini sekarang yang gerak berapa orang sih? Mm-mm. Yang kayak si berkreasi itu berapa banyak? Jejaringnya aja paling mentok 120. Iya. Gitu ya kan? Karena yang mau bergerak di investasi pendidikan dalam tanda kutip ini kan pendidikan. Pendidikan itu kan diajarin sekarang bisa 5 tahun lagi baru kelihatan. Betul. Sedangkan orang yang punya duit dan segala macam investnya kan mikir gue naruh sekarang bulan depan dapat apa? Nggak bisa dong. Pendidikan, edukasi, literasi itu nggak bisa kayak gitu. Makanya nggak banyak gerak. Akhirnya pemerintah bilang ya sudah kalau gitu kita bikin dulu aturannya. Dengan undang-undang ITE pasal 27 dan segala macam yang mencoba yang mencoba untuk bisa memberikan koridor pengaman kalau ada yang dicemarkan. Dulu tadi cuma 6 tahun gara-gara banyak yang baper untuk bikin balas dendam segala macam diturunin lah jadi 4 tahun. Jadi salah satu upaya sebenarnya supaya nggak sembarangan orang make. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah gimana nih teman-teman netizen gitu kan sekarang kayak sudah kayak pembenaran Mas. Iya. Benar netizen dengan segala komennya. Oh dasar Betul. netizen Indonesia segala macam. Kayaknya tuh kalau udah ngomong kasar, ngomong menghujat itu nggak apa-apa. Itu netizen Indonesia. Semakin didiamkan semakin itu. Nanti di ujung-ujungnya kena batunya. Minta maaf. Terus nanti yang kena undang-undangnya lagi yang dianggap gitu. Jadi itulah. Jadi ini kita memang harus Kita bareng. masih dalam proses gitu ya. Iya. Jadi sambil ibaratnya pemerintah ngangon nih para pengguna sambil terus diedukasi. Betul. Makanya kayaknya perlu juga nih public figure untuk membantu supaya digital intelligence itu bisa merata kepada penggunanya. Apa yang bisa kita lakukan menurut kamu, Tar? Yang paling simpel adalah kita mengedukasi followers. Satu, Mm. ketika menjadi pribadi yang baik pasti kita dibawa ke pribadi yang baik. Ketika kita menjadi seorang yang wah kelihatannya keren, marah-marah segala macam, beritahukan kalau itu cuma karakter. Oke, Iya, itu jadi salah satu how to educate our yes, followers gitu ya. Iya, walaupun gini, gue memang udah kalau dilihat tuh gue berandalan, ngomongnya kadang-kadang suka ngalor ngidul, suka ngaco gitu. Ya itu cuma karakter gue aja. Tetap ketika gue ketemu sama lo ya gue menjadi seorang yang santun gitu ya. Harus dikasih tahu ketika lo melakukan kebebasan berbicara tidak sesuai dengan koridornya ya lo harus hati-hati. Tapi gue setuju sih Kak dengan apa yang tadi disampaikan Mas Dedi. Ternyata simpelnya gini aja, ketika lo diberikan kebebasan tapi lo juga punya tanggung jawab nih. Ya itu yang mungkin buat teman-teman artis, buat teman-teman selebriti juga, public figure, influencer, selebgram ketika mengedukasi buat followersnya bukan cuman hanya mengambil keuntungan dari engagementnya aja. Oke. Yes, tapi gimana caranya kita membuat itu menjadi kedua belah pihak yang diuntungkan. Satunya kita, yang kedua adalah mereka, di mana mereka menjaga perilaku, menjaga santun dalam berkata. Karena menurut gue jadi baik tuh asik kok. Oke. Jadi baik itu seru juga kok gitu. Oke, Makanya kan gue follow Mas Baimong gitu yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan gitu. Karena gue suka banget idolaku. Oke, gitu, keren. Iya. Menurut kamu nih ya, perlu nggak sih kita membatasi followers? Karena gini, ketika kita kontennya dewasa, Ya. ketika kita mungkin dewasanya masih pada koridor sopan, masih pada Ya. koridor santun. Ya. Tapi kan kita kan nggak tahu followers kita ternyata anak kelas 2 SD Yes. gitu. Itu bukan makanannya dia, Betul. belum waktunya untuk Betul. dia mengkonsumsi informasi tersebut. Menurut kamu sudah waktunya nggak sih kita nggak melihat jumlah followers tapi kita membatasi followers kita gitu? Kalau misalnya kita bisa blok-blokin gitu. Ya. Gimana? Sebenarnya kalau udah untuk masalah itu udah seharusnya sih. Cuman kembali lagi kan
mohon maaf, di dunia yang seperti ini dengan sekarang dunia digital buat Indonesia tuh menjadi sesuatu yang buat kita semuanya nih sesuatu yang luar biasa banget. Bahkan kita bisa mencari hobi kita bahkan bisa menjadi sebuah nafkah gitu. Jadi buat gue pribadi rada sulit untuk mengatur seperti itu. Tapi kalau memang lu mau ngebawa followers untuk kayaknya lu nggak bisa deh untuk lihat konten gue, ya monggo silahkan. Dan itu harus banget gitu. Tapi peran pentingnya bukan hanya di dia, tapi di orang yang ada yang ya setiap anak pengguna digital pasti punya orang tua. Oke. Nah jadi menurut gue peran pentingnya bukan di content creator, peran pentingnya tetap ada di orang tua. Makanya gue selalu bilang kalau sama teman-teman mulai dari yang orang tua muda, mulai dari bokap gue, kadang-kadang gue suka ngomong bokap gue untuk jagain konten yang dilihat sama adik-adik. Even adik-adik gue masih kuliah, tapi kan ya mereka tahu harus yang mana yang harus dijaga gitu. Bahkan ponakan-ponakan gue juga selalu kita sebuah concern yang sangat tinggi banget. Apa yang mereka tonton segala macam itu sih. Nice, emang benar gitu ya. Kewajibannya itu nggak hanya dari content creatornya, tapi para penikmatnya tuh juga mereka harus tahu ini bukan bagian gue untuk menikmati gitu. Mas Don, kan gini, banyak habitnya manusia adalah we love playing hero, jadi hero. Kita seneng ketika kita bisa menemukan injustice gitu. Nah, ketika kita share itu di social media, kita bisa backfire. Nah, kira-kira ada nggak sih panduan mudahnya deh supaya ketika kita bisa membagikan sesuatu yang injustice, tidak adil, tidak benar, kita enggak terjebak dalam masalah atau enggak dilaporin deh istilahnya. Ada nggak sih panduan mudahnya gitu? Oh iya, jadi misalnya kita ngelihat ada indikasi pokoknya pelanggaran hukum, entah korupsi, entah apa gitu-gitulah ya. Kita atau apa yang injustice gitu ya, dan kita pengen share. Jangan sampai kita share-nya niatnya baik malah kemudian bumerang ke kita dipanggil. Iya. Sebenarnya sih ada beberapa cara ya, tapi kalau ini biasanya dipakai oleh kawan-kawan aktivis kebebasan berekspresi. Jadi yang pertama misalnya kita melihat kita merekam satu kejadian yang menurut kita nggak pantas nih, ya apakah itu masalah suap ataukah masalah kekerasan dan segala macam kita rekam. Yang kalau kita share di medsos kita bisa diincar nih sama orang karena banyak kasus ya, gitu, itu kita digeruduk segala macam. Maka yang bisa kita lakukan sebenarnya pertama adalah kita diskusi sama yang tahu dulu. Apakah yang tahu tuh apakah bisa, kalau yang orang hukum lah, tanya temennya ada gak sih yang orang sarjana hukum gitu aja, sederhana aja dulu. Teman kita kan mungkin ada sarjana hukum, ini kalau gua sebarin gimana, tapi gue pengen nyampein ke publik, rasanya gimana segala macam. Kalau kita dalam konteks adalah untuk kepentingan yang besar, ya sebenarnya kita bisa misalnya yang kita sudah diskusi dengan penasihat hukum kita, maka pada saat kita ini agak berat dikit ya. Pada saat kita posting itu sudah dalam rangka untuk kepentingan publik dan kita sudah tahu kita sudah dijaga oleh orang-orang yang ngerti hukum. Itu yang kalau kita mau seperti itu. Ada cara lain. Ini salah satu strateginya. Aduh, ini gue pengen nyebar. Ini kalau nggak segera disampaikan ini publik bakal berbahaya gitu buat kepentingan publik ya. Maka saya akan share ke beberapa orang dulu yang teman dekat, termasuk yang nanti teman kita kan juga ada yang mungkin dari luar dan segala macam. Terus kita kompakan, oke nanti jam 9 malam kita naikin bareng ya. Naik tang. Sehingga tidak mudah terlacak atau tidak mudah dideteksi sumbernya dari mana. Karena semua naik bareng di tempat yang bersamaan. Jadi itu ada strategi sehingga nanti begitu dicari dari mana. Itu ada sana segala macam. Tapi tetap harus ngomong sama orang yang ngerti hukum, kita punya backup. Nah teman-teman LBH, ini udah ngomongin aktivisme ya. Aku sangat kiri gitu ya. Teman-teman LBH, teman-teman SafeNet itu bisa membackup kita kalau memang harus mau disampaikan ke publik terkait dengan itu. Itu bisa ada strateginya untuk bukan menghindari hukum ya. Menghindari orang-orang yang akan memanfaatkan undang-undang ITE untuk menjerat kita. Itu ada beberapa cara kayak gitu sih. Ya itu tadi yang pada baper-baper itu ya. Pada baper-baper. Oke. Baru tahu loh gue Tar. Gimana? Lu juga kan? Makanya penting banget nih. Penting banget nih kayak gini nih, hal-hal seperti ini nih. Ya kan jangan cuma nge-share doang. Bener. Harus tahu. Yes. Tar, public figure. Account yang di verified banyak gitu. Terus habis itu
sayangnya ketika membagikan informasi siapapun itu, nggak mesti yang udah verified atau belum gitu ya. Kadang-kadang bertentangan dengan pengetahuan yang ada. Kita sebut aja deh gampangnya gini, misalnya gue gitu, ibu 2 anak, terus habis itu gue ngomongin soal parenting yang ternyata Salah. dokter anak nggak setuju gitu. Menurut kamu mengenai public figure yang membagikan informasi yang mungkin belum terbukti atau teruji kebenarannya, gimana? Ini Kan sudah, iya. Iya kan Karena, dia punya kewajiban untuk mengedukasi followers Betul. kayak tadi kamu bilang. Betul. Jadi sebenarnya gini, ini menarik banget karena mungkin Mas juga tahu. Banyak sekali terjadi nggak cuma hanya di public figure tapi di beberapa orang-orang juga gitu yang pengen mengedukasi followersnya. Kalau gue pribadi Kak, ataupun beberapa teman-teman gue yang gue lihat itu adalah ketika kita mendapatkan informasi yang benar-benar confirm, yang benar-benar memang bisa dipertanggungjawabkan, baru kita sharing. Tapi sesuatu hal yang kita share tapi kita kayak menerka-nerka, itu sama aja kayak kita ngelempar bom waktu buat gue. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba di counter sama salah satu pihak, ya jalan yang terbaik adalah gimana caranya kita berdiskusi. Kembali lagi kan ini adalah ruang komunikasi, ruang diskusi. Setiap orang pasti pendapatnya berbeda-beda. Si A, si B, si C, kita nggak bisa nyamain semua satu pikiran. Tapi kalau tiba-tiba ada ruang diskusi di situ, kenapa enggak? Cuman kembali lagi ketika kita tidak menguasai bahan tersebut atau informasi tersebut, lebih baik kalau buat gue pribadi nggak usah langsung di-share atau mungkin dipertanyakan dulu ke ahlinya baru kita share. Nanya balik lagi kayak tadi ya. Yes, jadi Kak aku nanya gimana sih Mas strateginya tadi gini tar. Oke, baru aku share nih. Jadi buat temen-temen gitu kalau dari aku pribadi. Oke. Hak-hak apa aja sih sebenarnya Mas Doni yang tidak boleh dilanggar ketika kita berpendapat? Tadi hak paten itu udah hak paten orang lain itu udah cukup jelas gitu. Hak apa lagi? Saya balik nanya boleh nggak? Boleh dong. Ada public figure bicara tentang vaksin yang tidak benar. Dia bicara soal vaksin tapi belum proven, either salah atau mengajak orang untuk tidak percaya vaksin. Ya, kemudian orang jadi resah. Orang jadi resah, orang jadi takut divaksin atau orang memilih untuk tidak divaksin atau orang tidak percaya oleh COVID-19. Pertanyaanku, silakan dijawab. Perlukah sosok tersebut kemudian diperiksa polisi dan kemudian dipenjara? Silakan. Saya nggak perlu nyebut orangnya, nggak perlu nyebut pulau dewatanya, tapi ini contoh konkret ya, konkret ya. Mas, itu jendela palsu. Itu jendelanya dulu. Itu jendela palsu. Nah, itu jendela palsu. Kita begitu Duduk. langsung rusak green screen. Oke. Oh, lo apa gue nih? Lu dulu deh yang Ini konkret kan kita ngomong kebebasan berekspresi. Aku menghormati Ya, masa gue jawab sih pertanyaan? Apakah itu kebebasan berekspresi? Kalau iya enggak, kenapa enggak? Perlu enggak orang itu kemudian dipenjara dengan konteks tadi orang menjadi takut enggak mau divaksin, orang enggak percaya sama COVID, kira-kira gimana? Ya menurut aku sebagai warga negara, kalau ketika menimbulkan keresahan dan kepanikan, mungkin bisa diajak ngobrol. Dan diajak ngobrolnya sayangnya di kantor polisi. Tapi ya itu tadi, ya mungkin bisa diajak ngobrol walaupun ngobrol itu di kantor polisi gitu. Astara. idem Mas, saya Mas. Sama saya sependapat. Kok kita bisa sama gitu? Iya loh, nggak tahu sehati aja kita. Sih. Ya itu Mbak, jadi ada sesuatu yang kemudian loh kok saya jadi ininya ya Mbak lanjut. Iya. Tapi gini, itu ada keresahan yang sama di antara kawan-kawan aktivis, tapi ada kawan-kawan kesehatan dan segala macam. Begitu kita bicara komunikasi publik terkait untuk isu kesehatan, maka kemudian kan sama seperti ini ya, ideologinya bukan ideologi. Permisalnya kayak gini, kita lagi di ruang bioskop, kemudian saya menggunakan kebebasan berekspresi saya dengan ngawur, saya bilang kebakaran gitu di ruang bioskop. Kebayang dong yang terjadi? Panik semua. Kepanikan ini dan segala macam, mungkin ada orang segala macam. Sehingga kebebasan berekspresi saya itu akan menjadi tidak absolut. Bisa kemudian saya diperiksa polisi dan segala macam.
Nah konsep-konsep itu yang kemudian ya sudah, apakah kemudian orangnya layak dipenjara atau tidak? Ini kemudian akan menjadi perdebatan. Apakah memang tidak bisa diajak omong? Apa segala macam. Jadi Mbak, misalnya tadi kan sebenarnya saya mencoba menjawab pertanyaan itu. Karena hak kebebasan berpendapat itu kemudian menjadi sangat relatif tergantung pada rezim apa yang sedang berkuasa dan sedang apa yang sedang dibunyikan. Oke. Gitu. Bukan berarti pemerintah salah, bukan berarti yang disampaikan oleh aktivis tadi salah atau musisi tadi salah, bukan. Tapi ini konteksnya tuh lagi terus diadu gitu. Oke. Diadu tuh bukan Jadi masih digodok gitu. Masih terus bergerak karena masyarakat civilized tadi itu kan masih menuju ke sana kita. Sampai satu titik berarti 10 tahun lalu itu yang ngaco si ini. Ini tuh kita nggak tahu yang mana. Kenapa sampai kasus begini berarti gitu kita belum tahu karena masih ongoing. Oke. Wow, pelik banget ya. Banget, makanya namanya Mas Dedi Permadi itu, staf sus itu makin kurus, dulu besar banget badannya. Ya, tapi sekarang jadi dulu kecil. emang Dulu besar. Besaran dia daripada saya. Waduh. Mungkin itu kali udah karena penyamaran nama baik kayaknya sih. dia udah pakai pengurus peninggi pelangsing. Selalu ada. Yang selalu ada Menghiasi meramaikan sosial media suasana. Oke, pengen tahu deh ini dengan followers segitu banyak, ada nggak sih jejak digital yang pernah kamu post, kamu sesali? Kalau postingan yang disesali nggak pernah ada sih. Satu, karena apapun yang diomongin itu memang dipikirkan dulu dan memang dilihat dulu. Bahkan ada beberapa kali konten-konten yang gue buat pribadi pun memang kalau orang bilang kok lu kontennya gini sih Kak segala macam. Karena konteksnya adalah gue ngasih tahu ke followers kalau ini konten gue bikin untuk menghibur. Di mana ya gue cuma butuh kalian ketawa aja in this era ya gimana orang lagi pada sih mumet, caranya pada gue untuk pusing gitu ya. menghibur kalian. Ya gue punya handphone gue dan gue bisa melakukan apa yang biasanya gue lakukan, menjadi badut untuk kalian, kenapa enggak gitu. Jadi gue nggak, sampai sekarang alhamdulillah belum pernah ada yang gue sesalin sih. Oke, tapi pernah nggak ada yang bikin kamu sakit hati gitu dari pendapat-pendapat netizen yang menyambangi media sosial kamu? Kalau yang bikin sakit hati pasti ada. Tapi kembali lagi yang selalu gue tekanin tuh sakit itu rasa itu bisa hilang. Jadi buat apa kita harus ngambil pusing dengan suatu rasa yang nantinya toh juga nggak akan ada gitu. Lebih baik kalau mereka sebar hate ya spread the love. Ya lu maunya gimana? Ya kalau lu datang mau spread hate di tempat gue terus gue berharap untuk membalas, ya sorry to say nggak akan pernah terjadi. Karena ya kembali lagi ya gue harus tahu dengan siapa yang gue berhadapan. Gitu. Itu mesti dibikin lagu ya, rasa itu bisa hilang. Nah, ya kan? mengenai komen-komen orang. Tapi rasa bisa hilang, tapi kenangan tuh suka lama loh Mbak. Betul. Abadi loh Mbak, ini kasih tahu aja ya. Ada kopinya nggak di sini? Jangan-jangan yang baper kamu deh Mas. Kayaknya beda ya. Oke. Iya. Itu social media. Kita mau ngomongin sekarang soal WhatsApp. Ini banyak banget orang kecebur, yaitu forwardin message yang mereka nggak tahu itu benar atau enggak. Sebenarnya seberapa mudah sih untuk ngecek ini hoax atau bukan, Mas? Itu makanya kemudian literasi. Orang yang terliterasi dengan baik, dia akan bisa namanya critical thinking. Sederhananya gini, begitu dia lihat WhatsApp, dia akan masa sih gitu. Kata-kata masa sih itu sebenarnya kan adalah proses literasi yang sudah berjalan. Jadi udah, ntar gue cek dulu gitu. Ngeceknya gampang Mbak, tapi memunculkan kata-kata masa sih gitu. Kemudian action kedua adalah gue cek dulu ya. Dan ketiga kemudian teknisnya kan. Teknis gampang Mbak, mau ngecek di Mafindo bisa, di Kominfo bisa, itu gampang. Tapi yang berat adalah itu membangun literasinya. Membangun critical thinkingnya untuk orang kemudian tidak buru-buru memforward. Karena faktanya berdasarkan risetnya MIT, orang itu ini kita bikin perhitungan, ini risetnya MIT 2 tahun yang lalu Mbak ya. Kenapa hoax itu jahat? Atau WhatsApp yang nggak benar tuh, kok WhatsApp yang nggak benar? Informasi yang nggak benar itu jahat. Begitu ada berita hoax, dalam hitungan 30 detik pertama, ya, dalam hitungan 3 menit pertama. 3 menit pertama? 3 menit pertama, itu dia akan turun kayak downline, kayak MLM. Itu 10 level. Orang nyebar sini, nanti nyebar lagi semacam 10 level. Dalam menit ke-6, itu turun ke 19 level, udah 19 level. Itu berita hoax.
begitu ada klarifikasi entah dari pemerintah, entah dari siberkreasi, entah dari media segala macam, untuk mencapai downline yang sama sebanyak 10 itu butuh waktu lebih dari 1 jam. What? Tadi 3 menit, ini 60 menit. Ya, jadi untuk mencapai 19 bisa nggak? Kan tadi cuman sampai downline 10 nih, 1 jam, ya kan? Bisa nggak dia mencapai 19 downline tadi? Nggak bisa, stop. Tidak akan pernah mencapai klarifikasi itu sedalam hoax. Hoax bisa sampai 19, downline dalam waktu 6 menit. Kalau berita konfirmasi hanya 1 jam hanya bisa sampai 9 downline tadi, 10 downline nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena begitu kita terima berita hoax, ya kita kan akan sebarkan karena ini kesehatan keluarga segala macam. Tapi begitu dapat klarifikasi, oh hoax, kita belum tentu mau nyebarin, thanksin kayak malu kayak segala macam. Jadi penyebaran itu sedemikian jahatnya, kita nggak punya cara lain selain critical thinking-nya yang dibangun. Itu tadi apa yang terjadi di Indonesia atau Ini riset, jadi MIT yang melakukan riset. worldwide berarti? Worldwide, jadi dia melakukan riset kecepatan hoax dan kecepatan klarifikasi. Jadi tidak akan pernah bisa namanya klarifikasi mengejar hoax kalau nggak kita semua yang nahan diri, nggak kita semua yang menyebarkan kebaikan. Wow. Jadi kalau kata mutiaranya ini saya cuma nyuplik doang. Kadang-kadang kejahatan itu ada bukan karena ada orang jahatnya, tapi orang baiknya diem. Udah dalam banget ya, luar biasa. Boleh buka jendela nggak? Udah panas nih. Nggak, beda ya. Tadi udah dibahas ya. Udah. Oke, ini menarik banget. Sayangnya waktu jualah yang memisahkan kita. Tadi Habis dari tadi semua juga udah. Kita mulainya telat, ini kan 3 hari nih. Iya, bisa tambah. Abis ini Mas Doni mau pasang kusen dulu buat jendela kita. Oke Mas, mungkin terakhir kali ini untuk teman-teman di sini, untuk netizen asyik yang gabung sama kita, gimana supaya pintar berpendapat? Dari kamu juga, Tara. Oke, gimana pintar berpendapat netizen asik? Buat gue pribadi sih jadilah orang yang teliti, jadilah orang yang mengerti, yang juga mengamati apa yang berita-berita yang kalian dapatkan. Kalaupun ada beberapa perkataan-perkataan dari beberapa narasumber yang menyakiti hati kalian, ya don't spread with the hate tuh, jadikan itu tuh ya udah biarin aja gitu. Dan apapun itu yang namanya hoax, yang namanya benar kata Mas Doni, orang kita tuh lebih suka clickbait daripada sebuah sesuatu yang confirm. Jadi ya benar-benar gimana caranya jangan cuma dibaca judulnya doang, harus diperhatikan, gitu aja sih. Oke, Dan thank ingat, you. menggunakan Sarah. jari harus yang benar. Jarinya harus pintar. Betul. Gimana Mas Doni? Ya, kalau saya mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Jadi pertama tahan jempol, selalu teliti gitu ya. Ini informasi benar apa bukan. Kalau misalnya terkait dengan COVID-19 atau vaksin, karena saya juga dari KPCPEN, jadi mohon kunjungi covid19.go.id atau follow akun lawan covid19_id. Itu akun-akun medsos. Jadi kalau ada apa-apa cek aja dulu ke situ benar apa enggak. Kemudian pasti udah critical thinking dan yang terakhir tentu kita harus paham bahwa kita punya jejak digital. Tadi sampaikan sama Mas Ide Permadi. Once kita sudah posting, walaupun kita kemudian aduh salah nih ngomong nih, kita tarik, is too late. Karena nanti kita postingnya zaman SMA, nanti kuliah ke bawah lagi pas lamar kerjaan itu kita dicek tuh, oh ternyata ini pernah posting sembarangan segala macam. Ingat yang kita posting sekarang impactnya nanti ke depan. Kalau impactnya dapat jodoh sih nggak apa-apa. Kalau kemudian kita ini ternyata calon mertuanya meriksa nih, gitu repot dong bapak belur. Thank you banget, terima kasih. Jadi benar ya netizen asik ya, reconfirm, to be confirmed itu penting, dicek kebenarannya sebelum kita menyebarkan informasi tersebut ke orang lain. Terus habis itu bukan suatu hal yang tidak baik untuk menjadi baik di social media. Spread the love, spread the right information, itu penting sekali. Kalau kamu pengen mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk scan QR code yang ada nih, tuh buruan cus biar dapat e-sertifikat. Nanti kalau misalnya ketemu Mas Doni bisa bilang, Mas aku sudah dapat sertifikatnya loh, aku sudah pintar secara digital gitu ya. Oke, thank you banget. Jangan kemana-mana, pokoknya terus di Siberkreasi karena pasti kamu bisa ngedapetin hal-hal penting di tempat ini. Terima kasih, thank you Mas Doni, thank you Tara. Saya Ari Kirana, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye.